Kisah Datu Sanggul yang terkenal, Syekh Abdus Samad atau yang dikenal dengan sebutan Datu Sanggul. Diriwayatkan ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat Allah serta kedikjayaannya membuat terkenal sampai ke pelosok negeri. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu membawanya melanglang buana dari daerah asalnya di Palembang, Sumatera ke daerah Kalimantan. Dalam salah satu riwayat nama Datu Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Samad atau dalam riwayat lainnya mengatakan nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Beliau hidup sekitar abad ke-18 bertepatan dengan zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penyebab beliau berguru kepada Datu Suban gurunya para Datu Muning yang ada di Borneo karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur beliau bermimpi bertemu dengan orang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan di Kampung Muning Pantai Jati Munggu Tayu Tiwadak Bumpa di daerah Tatakan, daerah Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." Setelah mendengar kata-kata orang tersebut beliau tersentak dari tidurnya. Seraya berkata kepada ibundanya yang saat itu berada di dekatnya, "Ibunda, di mana orang tua tadi?" Singkat cerita akhirnya berangkatlah Syekh Abdus Samad muda menuju Pulau Kalimantan dengan menumpang kapal perahu layar. Ternyata setelah sampai di Kampung Muning Tatakan Rantau, beliau sudah disambut oleh Datu Tamingkarsa yang disuruh oleh gurunya yaitu Datu Suban yang mengatakan bahwa hari itu akan datang seorang pemuda dari Sumatera yang nantinya akan menjadi muridnya. Mereka kemudian berjalan menuju rumah Datu Suban guru sekalian Datu Muning. Dan ternyata beliau sudah ditunggu oleh Datu Suban beserta murid-murid beliau. Beliau kemudian langsung mengangkat Datu Suban sebagai guru sekaligus orang tuanya dan juga mengangkat murid-murid Datu Suban yang lainnya sebagai saudara-saudaranya. Maksud baik Syekh Abdus Samad muda diterima Datu Suban dengan senang hati. Dan mulai saat itu belajarlah beliau kepada Datu Suban. Dan diceritakan karena kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar dan ketaatannya kepada gurunya dengan persetujuan murid-murid Datu Suban terdahulu akhirnya Datu Suban berkenan memberikan Al-Quran segi 8 dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan kitab Barencong. Adapun penamaan Datu Sanggul salah satu riwayat menceritakan karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati perintah gurunya dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah. Karena kegemaran beliau menyanggul, menunggu, binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambut beliau yang panjang dan selalu disanggul, digulung, dan mulai saat itu nama beliau dipanggil Datu Sanggul. Berkat mengamalkan ilmu yang beliau peroleh baik dari guru beliau ataupun dari kitab Barencong tadi, banyaklah beliau mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah. Di antaranya beliau kalau sholat Jumat selalu di Masjid Al-Haram. Dan karena itulah beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pada saat itu sedang menuntut ilmu di Mekah dan Syekh Muhammad Arsyad mengangkat saudara dengan beliau. Selain itu beliau juga bertemu dengan Datu Daha yang juga mengangkatnya menjadi orang tua sekaligus guru. Pada waktu itu di Kerajaan Banjar, masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Diwajibkan bagi masyarakat laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa pada hari Jumat diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid di kampung masing-masing. Dan kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dikarenakan setiap Jumat beliau selalu sholat di Masjid Al-Haram Mekah. Maka setiap minggu beliau harus membayar denda kepada kerajaan. Sampai habis harta beliau dan yang tertinggal cuma kuantan dan landai alat untuk memasak nasi dan sayuran. Akhirnya setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, beliau akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Pada saat itu sungai di kampung beliau airnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir. Dikarenakan pada malam harinya hujan sangat lebat. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir kali, tiba-tiba datang Datu Sanggul dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Di tengah kegemparan masyarakat tiba-tiba muncul Datu Sanggul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya. Yang lebih mengherankan pakaian beliau tidak basah sama sekali cuma anggota wudhu beliau saja yang basah. Setelah keluar dari sungai beliau langsung menuju masjid dengan tatap mata keheranan dari masyarakat. Masyarakat makin terkejut pada saat imam masjid mengumandangkan takbir dan diikuti jamaah Jumat lainnya beliau hanya berpantun.
Riu-riu padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Setelah berkata demikian perlahan-lahan kaki beliau terangkat dari lantai masjid dan tubuh beliau berada di awang-awang. Setelah imam mengucapkan salam perlahan-lahan kaki beliau kembali menjejakkan lantai masjid. Kemudian beliau berkata kepada jamaah Jumat, "Saya tadi baru saja salat di Masjidil Haram Mekah dan kebetulan tadi ada yang mengadakan selamatan dan saya meminta kepada yang selamatan sedikit barakat, makanan yang dibagikan saat undangan pulang, dan mari kita bersama-sama mencicipinya." Jangan ada yang tidak ikut mencicipinya walaupun sedikit. Diceritakan bahwa nasi tersebut masih panas menandakan bahwa perjalanan beliau cuma sekejap saja. Sejak kejadian tersebut barulah masyarakat tahu bahwa beliau adalah termasuk golongan wali Allah. Sehingga pembayaran denda baik yang berupa uang maupun benda dikembalikan kepada beliau. Diceritakan sebelum Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad sampai ke Kampung Muning untuk mengambil sambungan kitab Barencong dari Datu Sanggul. Datu Sanggul meminta para muridnya untuk bertahan sejenak karena ada yang mau disampaikan. Beliau meminta para muridnya dan masyarakat untuk bergotong royong mempersiapkan menyambut kedatangan tamu dari jauh Datu Kalampayan, kemudian masyarakat bergotong royong mempersiapkan segalanya. Hari itu hari Jumat beliau berkata kepada istrinya, "Duhai adinda tercinta Kakanda akan tidur. Tolong Kakanda jangan diganggu dan jangan pula membuka kelambu." "Baik Kanda, tapi Kakanda apabila ada yang ingin bertemu dengan Kakanda dengan keperluan yang sangat penting apakah Dinda boleh membangunkan Kakanda?" kata istrinya bertanya. "Kalau ada keperluan sangat penting silahkan saja," jawab beliau. Setelah sekian lama beliau masuk ke dalam kelambu dan tidak keluar-keluar padahal hari itu hari Jumat. Istri beliau memanggil-manggil sampai 3 kali. Karena waktu sholat Jumat makin dekat. Beliau menjadi bimbang. Di sisi satu suami beliau sudah berwasiat supaya jangan diganggu. Di sisi lainnya sholat Jumat adalah kewajiban. Akhirnya istrinya memberanikan diri membuka kelambu. Namun apa yang terjadi, suami yang dicintainya tidak ditemukan di dalam kelambu. Namun yang terlihat adalah setetes air yang sangat bening dan putih berkilauan di atas kain putih. Setelah melihat kejadian tersebut dengan rasa heran bercampur kagum, kelambu itu ditutup kembali oleh istrinya. Tak lama setelah itu datanglah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah memperkenalkan diri, Syekh Muhammad Arsyad lalu mengatakan ingin bertemu dengan Datu Sanggul. Dan ternyata setelah kelambu tersebut dibuka kembali oleh istri beliau, Datu Sanggul sudah kembali ke wujud semula tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Syekh Muhammad Arsyad menyerahkan kain putih 5 lembar yang dipesan oleh Datu Sanggul waktu mereka terakhir bertemu dulu. Dan ternyata kain putih tersebut akan dipakai untuk kain kapan beliau. Kemudian diberitahukan kepada murid-murid beliau dan masyarakat. Maka berdatanganlah orang-orang untuk menolong dan melaksanakan fardu kifayah hingga selesai dan beliau dimakamkan di Kampung Muning, Benua Nyiyur, Tatakan Rantau. Setelah selesai pemakaman Datu Sanggul, kemudian Syekh Muhammad Arsyad menceritakan pertemuan beliau dengan istri Datu Sanggul dan menyampaikan pesan-pesan beliau termasuk pesan untuk mengambil sambungan kitab Barencong. Istri Datu Sanggul memakluminya karena sebelum beliau meninggal sudah memberikan wasiat kepada istrinya untuk menyerahkan kitab tersebut, tapi terlebih dahulu beliau menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid Datu Sanggul. Setelah itu baru kitab tersebut diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad atau Datu Kalampayan. Salah satu yang diyakini masyarakat adalah buah karya dari Datu Sanggul adalah syair pantun Saraba 4 yang dan dalam bahasa Banjar sangat terkenal karena berisi tentang pelajaran tasawuf. Adapun bunyi syair tersebut adalah Syair Saraba 4. Allah jadikan Saraba 4, syariat tarikat hakikat marifat, menjadi satu di dalam halwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Bismillah awal permulaan. Titik nuk yang bernama insan. Jangan kau ragu menghayati keesaan. Rahasia Allah lenyap di badan. Jangan lagi engkau ragukan. Zahir dan batin engkau yakinkan. Allah Muhammad jangan dipisahkan. Saya sekata minum dan makan. Hilangkan keakuanmu. Kalau engkau seudah bertemu, dirimu itu sebenarnya ilmu. Sebenarnya Allah ialah kamu. Awal Muhammad adalah nurani. Akhir Muhammad bernama ruhani. Zahir Muhammad bernama insani. Masih juga belum mengerti. Nur Muhammad rahasia insan. Tutuplah benar jangan bosan. Kalau bisa engkau mesrakan. Lenyap maujud seluruh badan. Jangan hamba mencari aku.
Dirimu itu adalah zatku. Sifatmu itu adalah rupaku. Engkau tiada hanyalah aku. Huruf Allah 4 banyaknya. Alif itibar daripada zatnya. Lem awal dan akhir sifat dan asmanya. H isyarat dari afalnya. Jibril Mikail malaikat mulia. Isyarat sifat jalal dan jamal. Israel Israfil rupa pasangannya. Itibar sifat kohar dan kamal. Jabar Ail asal katanya. Bahasa Suryani asal mulanya. Kebesaran Allah itu artinya. Jalalullah bahasa Arabnya. Nur Muhammad bermula nyata. Asal jadi alam semesta. Seumpama api dengan panasnya. Itulah Muhammad dengan Tuhannya. Api dan banyu tanah dan hawa. Itulah dia alam dunia. Menjadi awak berupa-rupa. Tulang sumsum daging dan darah. Manusia lahir ke alam insan. Di alam ajsam 4 bakawan. Si Tubaniyah dan Tambuniyah. Uriyah lawan si Camariyah. Rasa dan akal daya dan nafsu. Di dalam raga nyata basatu. Aku meliputi segala likumatan hujung rambut sampai ke hujung kuku. Tubuh dan hati nyawa rahasia. 1 yang zahir amat nyatanya. 3 yang batin pasti adanya. Alam sagir itu sabutnya. Mani-mani kam madi dan matzi. Titis manitis jadi menjadi. Si anak Adam balak sakati hanya yang tahu Allahu Rabbi. Keempat-empatnya kada tapisah. Datang dan bulik kepada Allah. Asalnya awak daripada tanah. Asal pun tanah sudah disarah. Dadalang simpur bermain wayang. Wayang asalnya si kulit kijang. Agung dan sarun babun di kancang. Kaler bapasang di atas gadang. Wayang artinya si bayang-bayang. Antara kadap si lawan tarang. Semua majas harus dipandang. Simpur balalakun hanya seorang. Samar bagung si nalagaring. Si jambulita suaranya nyaring. 4 isyarat amatlah penting. Siapa nang hendak mencari haning.